bilang, saya tidak mau kuliah. Terbesit lagi di pikiran saya tidak mau kuliah mama, karena saya takut. Seperti itu, saya takut. Masih ada ketakutan di dalam hati. Iya, masih banyak ketakutan dalam ini, cuman saya takut mama. Karena dari segi biaya pertama mama, saya kalau saya lolos, sudah lolos saya mama. Biaya SPP saya dapat dari mana mama? Dan pada saat itu saya orang tua saya lagi krisis ekonomi pada saat itu. Bapak saya ini bekerja sebagai tukang ojek. Oh iya. Tukang ojek, dan pada saat itu kan saya selalu ke sana kemari kan. Jadi saya mengganggu aktivitas daripada orang tua saya. Iya. Jadi saya kayak merasa kayak kurang enak, saya tidak mau lanjut lah sampai saya. Sahabat Jati, kembali lagi kita di program Dikau, Dialog Kampus ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang kita undang untuk membersamai kita di Dialog Kampus kali ini. Langsung saja saya sapa tamu spesial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Dinda sehat ya? Iya, Dinda Muhammad Fadil. Iya, Dinda Muhammad Fadil. Sehat Fadil ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Fadil kuliah di mana Fadil? Di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Di Ponegoro ya. Oke, saya juga alumni situ. Dinda Fadil. Iya, saya tahun 2012 masuk dan selesai di 2016 kemarin. Iya. Fadil ini kita mengundang tamu spesial Adinda Fadil, sahabat Jati, karena beberapa informasi terkait tentang Muhammad Fadil ini adalah salah satu mahasiswa yang kategorinya bisa dikatakan mahasiswa yang selesai itu tidak sampai 4 tahun, 3 tahun 10 bulan. 10 bulan ya? Iya. 3 tahun 10 bulan, luar biasa. Ini bisa menginspirasi teman-teman. Adinda Fadil ini sebagai rujukan kita, sebagai patokan kita untuk memotivasi teman-teman yang lain agar menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga mahasiswa yang juga aktif dalam berbagai macam organisasi. Fadil, saya lihat di sini kelahiran Palu 21 Juli 1969 ya. Iya. Berarti sekarang umurnya 23. Sudah 23 tahun. Selesai kemarin? Pas di bulan kelahiran. Pas di bulan kelahiran, ini spesial berarti ya. Berarti ini sudah selesai ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah yudisium? Sudah kemarin, tanggal 28. Tanggal 28 Juli. Oh, 28 Juli. Ini kelahirannya 21 Juli. Iya. Berarti tinggal beberapa hari lagi masuk hari ulang tahun ya. Iya, mantap, luar biasa sahabat Fadil ya. Di sini program studi hukum ekonomi syariah ya. Iya. Ekonomi syariah, kemudian tinggal di Jalan Stadion Gawalise. Iya, betul. Gawalise ini Di sini, di Duyu. Kelurahan Duyu. Iya, Kelurahan Duyu ya. Kelurahan Duyu. Oke. Fadil ini awalnya sekolahnya di mana? Di SD saya itu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Bayoge di jalan di mana ini? Bayoge. Bayoge ya? Iya, Bayoge. Nah, MTS saya di Madrasah Sanawiyah Negeri Palu Barat di jalan Labu. Jalan Labu ya di sekarang saja MTS 2 Kota Palu. Sekarang ya? Iya. Oh iya. Untuk SMA saya itu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu, Man 1 Palu di Jalan Jamu. Di tahun 2015 masuk, selesai 2018. 2018, iya. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Saat itu masih IAIN atau sudah? Masih IAIN, Des. Masih IAIN ya. Oke, saat itu masih IAIN. Kemudian berarti masuk IAIN, kemudian keluarnya UIN. Berarti 2 kampus ini Fadil ya. Baik. Iya. Langsung saja Fadil, mungkin bisa berikan ke pemirsa bagaimana perjalanan dari sekolah kemudian sampai ke tahap
kuliah, ya, sampai ke tahap kuliah, bagaimana perjalanan Fadil menempuh jenjang pendidikan itu? Silahkan untuk berikan. Dari SD? Iya, baik dari SD, bagaimana perjalanannya, kemudian dari SMP sampai dari perkuliahan. Apa sih yang tantangan dan rintangan yang Fadil dapatkan saat perjalanan menghadapi jenjang pendidikan yang menurut saya saat ini Fadil bisa sukses selesai di S1, itu luar biasa pasti. Ya, silahkan. Fadil, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Iya. Saya asli Kota Palu. Ya. Kalau bercerita tentang masalah perjalanan itu memang cukup panjang itu. Iya. Ya, pertama saya itu dari TK. Iya. TK saya ini 2 tahun, Kak. Karena kenapa TK pada saat itu guru saya bilang saya ini ya istilah kasar bodoh. Pada saat itu tidak bisa membaca sehingga saya tertinggal kelas pada saat di TK itu. Selang beberapa lama saya masuk di sekolah dasar atau Mia Boyaoge di Jalan Bayoge itu. Saya di situ masuk selesainya 2012. Saya di SD itu terkenal dengan istilah siswa yang bencong lah, karena takut dengan siapa-siapa. Jadi kalau dikorek orang itu air mata langsung keluar seperti itu kan, karena takut tidak bisa mau mau melawan apa segala macam karena teman semua besar. Jadi saya istilahnya saya bersabar saja. Ketika dia orang saya diam, hanya air mata kadang keluar karena kadang teman kan jahil, ya kan. Itu waktu SD? Iya, itu SD saya. Waktu SD sekali dibully karena ya begitu, masa-masa anak-anak kan memang pada saat itu masa-masa anak itu kan sering bermain kuat baku gara dan istilahnya orang Palu bilang baku gara. Baku gara kalau istilah orang Palu ya. Iya, baku gara itu. Kalau orang Manado bilang main sedu. Main sedu. Betul. Iya. Setelah itu saya lulus di SD itu, saya masuk di tahun 2012 saya masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri Palu Barat yang di Jalan Jamur itu, Kak. Tapi tunggu Fadil. Ini menarik ini Fadil ya. Waktu SD Fadil bilang pertama TK tadi, jenjang TK sampai ada guru yang itu disampaikan secara langsung ya kepada Fadil bahwa Fadil ini kategori siswa yang bodoh, padahal dalam pendidikan tidak bisa kita menyampaikan hal seperti itu. Tapi waktu disampaikan Fadil ini siswa yang bodoh itu disampaikan, apa yang ada di hatinya Fadil pada saat itu? Ya, kecewa lah, karena kayak seperti sakit hati dan astagfirullah. Cuman saya sadar diri juga betul memang saya ini orangnya, saya itu ketika itu Kak malas, jarang masuk sekolah begitu. Karena takut dengan lingkungan sekolah seperti itu karena belum terbiasa kan. Tapi menjadi motivasi ya bagi Fadil bahwa saya ini harus bisa. Wah, mantap. Iya. Pokoknya di TK, SD itu sudah banyak begitu saya dapat. SD pun begitu? Iya, SD itu sampai-sampai saya dikerjain teman saya sampai berdarah di kepala. Siapa? Saya ini waktu itu dikerjain begitu, main dorong-dorong, pokoknya langsung jatuh berdarah kepala. Sampai dimarah apalah. Iya, oke. Karena bermain terlanjur. Bermain terlanjur ya. Ya. Kemudian lanjut ke jenjang. Ya, lanjut ke jenjang MTS. Lanjut ke jenjang MTS. Di MTS itu ya pasti masuk itu ada yang namanya MOS. MOS itu kan masa orientasi siswa ya. Masa orientasi siswa itu pada saat itu kan memang pas saya mendaftar ini, Kak. Ya, begitulah. Mendaftar kata satpam di MTS itu, "Dek, di sini bukan SD." Begitu disampaikan. Yang sampaikan siapa? Yang sampaikan kepada saya, "Dek, ini bukan SD." Enggak, siapa yang sampaikan saat itu? Satpam MTS. Satpam MTS. Nah, kadang kebetulan saya pada saat itu pakai baju SD kan. Saya bilang, "Pak, bukan, saya mau mendaftar MTS." Yang betul. Dia kan main-main. Dia bilang sama Fadil. Dia kayak kurang percaya dengan saya, tapi saya itu menganggap saya lelucon saja tuh. Sampai saya masuk, singkat cerita saya masuk setelah ospek itu mengos orientasi siswa. Pokoknya saya ini yang paling identik, yang paling unik di sekolah itu. Di sekolah pada saat itu. Pada saat itu MTS Palu Barat itu. Jadi saya karena keunikanku, jadi saya selalu dikasih maju di depan. Kadang diketawakan, di apalah. Tapi itu menjadi bagi Fadil ini bukan satu kekurangan, tapi ini adalah satu kelebihan. Apakah itu yang dianggap
Fadil di saat itu? Iya betul, itu menjadi menurut saya kata orang jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan. Asik kata orang itu ya, dan itu yang menjadi prinsip. Itu yang menjadi prinsip saya karena menurut saya itu tidak apa-apa itu sebagai pembakar semangat untuk tetap lanjut. Kadang saya itu minder, saya tidak mau lanjut SMP karena saya takut di lingkungan yang seperti itu. Saya kan ketika menyesuaikan ke lingkungan yang baru, kita harus menyesuaikan kan kepada lingkungan. Jadi saya beranikan diri lah, tapi tidak apa-apa, insya Allah tidak, itu ada Allah yang menjaga. Pada saat itu saya masuk ya begitulah, pasti diketawakan, dihaga sinis, pokoknya bermacam-macam tingkah orang, teman-teman yang membuat saya down, tapi itu yang menjadi motivasi saya. Fadil jangan begitu, semangat, begitu. Iya. Singkat cerita pada saat itu kelas sampai saya pada kelas 2 MTS kan. Pernah dicegat teman saya, hampir pokoknya karena mungkin entah ada salah saya atau bagaimana sehingga saya dari belakang langsung dicekik. Pokoknya sampai saya itu tinggal tiada darah di muka begitu. Jadi menangis lapor guru sehingga pada saat itu orang tua saya hampir memberhentikan saya karena kelakuan teman-teman kayak itu kurang cuman ada ya di sesama sekolah teman tidak menjaga teman ini agar sama-sama memberikan edukasi kepada teman-teman, sama-sama bermain, maksudnya di jenjang ada juga yang jahil sampai sebegitu ya. Pokoknya itu yang paling saya rasa jahil sekali karena cekek saya dari belakang tiba-tiba entah saya salah apa atau bagaimana saya itu SMP mau pergi kantin mau makan. Pada saat itu memang kan belum ada isi perut, jam 9 tiba-tiba saya dicekik dari belakang. Nah, pada saat itu saya pegang pulpen. Nah, disitulah saya melawan saya tidak tahu, saya kira siapa. Jadi pada saat itu saya melapor ke guru karena saya menangis karena sakit yang saya rasakan. Jadi guru itu bertindak sampai memukul juga siswa tersebut. Oh iya, baik. Ini menarik Fadil ya. Itu waktu di SMP Fadil sudah dapat perlakuan begitu, bullying kalau sekarang bullying pada teman-teman. Terus bagaimana kalau di tingkat SMA? Tadi kalau yang uniknya tadi Fadil masuk di SMP, dikira Sapam ini bukan SD, tapi SMP. Kemudian bagaimana ketika masuk di SMA? Masuk di SMA itu hampir sama sih karena mirip juga ceritanya. Sama ceritanya. Lagi-lagi Satpam yang menjat saya seperti itu. Dek, ini SMA dek. Kalau MTS belakang. Katanya seperti balik lagi ke MTS, dikira masih MTS. Bilang Pak, saya mau mendaftar Pak, saya sudah bawa persyaratan dan segala macam. Kebetulan sama teman-teman saya kan. Jadi teman saya meyakinkan bahwa iya Pak, dia ini mau masuk SMA. Oh ya kalau begitu silakan masuk, dia minta maaf. Jadi dia kira saya ini bukan masih anak MTS. Oke, baik. Lagi-lagi Sapam yang menjegal untuk masuk Fadil ya. Pertama kan pas sama Sapam. Betul, sama Sapam dulu. Fadil, apa yang menarik menurut Fadil memotivasi Fadil di SMA? Ini kan jenjang SMA ya, tingkat kedewasaan, kemudian masa pubertas itu tingkat-tingkatnya di SMA, mulai ya. Apa yang kemudian memotivasi Fadil bahwa saya ini kalau setelah SMA saya harus lanjut ke jenjang perkuliahan, atau ada hal yang menarik, kesan apa yang Fadil dapatkan waktu SMA yang kemudian mendorong Fadil bahwa apapun yang terjadi, bahwa pendidikan itu adalah hal nomor satu bagi saya? Ya, itu motivasi saya itu terkadang kan kita tidak lepas dari omongan orang. Iya betul, semua manusia pasti begitu. Tidak lepas dari kata omongan orang. Saya selalu dengar kata dari tetangga saya, keluarga saya bahwa saya ini tidak bisa lanjut pendidikan ke SMA karena kecil dah. Apalah mungkin katanya tidak terima karena tidak cukup umur seperti segala macam. Tapi itu membuat saya sebagai pembakar saya bahwa pada masa orang lain bisa saya tidak bisa. Seperti itu kan. Jadi saya mengutip juga kata Mbak Najwa Shihab bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang bisa mengubah masa depan. Karena tanpa pendidikan Indonesia ini tidak akan bisa bertahan seperti itu. Baik. Artinya berarti pendidikan tidak melihat fisik. Iya betul sekali. Itu. Pendidikan itu bukan melihat fisik, tapi melihat isi kepala. Iya betul. Jadi bagaimana siapnya kita untuk menghadapi tantangan yang ke depan seperti itu. Jadi semakin sulit tantangan di depan, maka semakin indahlah sebuah
keberhasilan kita. Wih, mantap, sahabat Jati Center, ya Jati. Ini tamu yang kita undang adalah tamu yang luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita bahwa menurut dia pendidikan itu bukan segala sesuatu yang menghambat kita untuk berkarya ya, seperti itu. Dia mengutip salah satu bisa dibilang fans saya juga. Saya fans Najwa Shihab ketika menjadi host. Baik, lanjut Fadil setelah itu. Setelah itu ini menarik. Ketika saya sudah masuk SMA, saya memasuki organisasi yang namanya Bengkel Seni Suara Alam. Iya. Kenapa masuk organisasi karena itu? Dari sebelumnya MTS saya sudah masuk masalah tentang organisasi seni. Jadi kan saya pada SD itu belum menemukan saya ini hobiku apa, bakat saya ini seperti apa. Dan saya sudah temukan pada saat MTS bahwa saya bisa untuk bermain teater dan komedi. Pada saat itu saya masuk di MTS, namanya Sanggar Seni Suara Nusantara. Sanggar Seni Suara Nusantara ya. Pas saya masuk SMA, saya masuk ke Bengkel Seni Suara Alam yang dibina oleh Ibu Mas Amah. Dan itu diterima masuk di situ? Diterima, alhamdulillah. Pada saat itu saya menjabat sebagai wakil magau atau wakil ketua. Wakil ketua magau ya kalau dalam seni. Dan itu luar biasa kalau di sisi lain banyak orang yang itu pasti berharap masuk di sanggar seni itu dan menjadi pimpinan, dan itu direbut oleh Fadil sebagai wakil ketua magau, dan itu luar biasa. Baik, sahabat Jati, ini menarik. Waktu SMA sudah bergelut di bidang organisasi, khususnya di bidang seni, yang secara informasi yang saya tahu ya, karena banyak teman-teman yang saya terlibat di seni yang ada di MAN 1 itu, salah satu organisasi yang organisasi bisa dibilang yang bergeming di MAN 1 itu adalah seni, terkenal di seni. Bahkan bukan cuma terkenal di MAN 1, di Kota Palu ini, di Sulawesi Tengah dikenal kan. Dan itu Fadil di tahun berapa Fadil? Tahun 2019 kelas 2 SMA kalau tidak salah, saya menjadi wakil ketua. Wakil ketua, wih keren, mantap. Ini luar biasa. Intinya pada saat itu Fadil tidak menganggap bahwa mohon maaf Fadil, postur tubuh ini bukanlah satu kekurangan, tapi adalah kelebihan yang bisa saya nampakkan kepada semua orang pada saat itu. Bayangkan berapa murid MAN 1 Palu. Ya, pasti banyak ya, tapi Fadil mengungguli itu. Hal ini menarik Fadil ya. Baik, kemudian ini kita bisa bicara masih SMA dulu. Nanti kita ke jenjang perkuliahan. Intinya di jenjang perkuliahan. Intinya tahap dari SMA itu berbeda pasti dengan bagaimana perjalanan yang Fadil dapatkan di jenjang perkuliahan. Waktu SMA selain masuk di sanggar seni, ya, apa yang Fadil nampakkan di sanggar seni itu ketika sampai Fadil itu, kata Fadil tadi diangkat sebagai wakil ketua. Apa yang buat teman-teman itu proses pemilihan? Iya, proses pemilihan. Nah, apa yang buat teman-teman itu saya ini harus pilih Fadil dengan pasangannya ini, gitu. Apa yang bisa Fadil ingat dari? Pada saat itu kan saya memang sering tampil-tampil di berbagai acara milad-milad sanggar seni yang lain. Jadi sehingga di situ saya menunjukkan bakat saya bahwa saya ini bisa dengan bakat saya sendiri, bahwa saya ini harus bisa untuk bermain teater seperti itu. Jadi pada saat itu saya mencalonkan sama teman saya, kakak kelas saya. Kebetulan dia juga dari divisi teater. Dan kami sama-sama mencalonkan dengan misi-misi yang kami rancang pada saat itu, sehingga kami terpilih pada saat itu sebagai ketua dan wakil ketua atau magau dan wakil magau Bengkel Seni Suara Alam, seperti itu. Iya, baik. Kita berlanjut Fadil ke atau masih ada di SMA hal-hal yang menurut Fadil itu memotivasi Fadil untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya? Iya, masih ada. Pokoknya itu pada saat itu kan Kak, saya sudah kelas 3 kan? Kelas 3. Menghadapi ujian nasional. Baik. Nah, pada saat itu saya sudah berpikir, kira-kira planning saya ke depan apa? Aish, mantap. Berarti sudah dipikirkan, sudah dirancang ya? Kira-kira ke depan itu apa yang harus? Kadang saya sendiri untuk berpikir, kira-kira planning saya ke depan apa ya? Ketika saya tamat SMA saya mau apa? Seperti itu. Dan tunggu Fadil, saya potong, mohon maaf ya. Terbesit enggak ketika di kelas 3 itu Fadil berpikir, enggak usah lanjut sih. Saya ini dalam keadaan begini masa bisa lanjut. Terbesit. Itu kalau bisa dibilang Kak, untuk dari segi 75% saya itu kayak tidak mau lanjut. Oh gitu ya? Iya. Apa yang memotivasi itu lanjut? Karena begini,
kita kembali lagi dari keterbatasan fisik saya kan, saya takut saya tahu itu kuliah itu adalah bukan hal yang main-main. Seperti itu. Jadi begitu banyak teman dan begitu banyak lingkungan yang kita harus menyesuaikan. Seperti itu. Jadi orang di dalamnya itu saya rasa kalau orang kuliah itu orang-orang yang betul-betul sudah dewasa sekali. Sudah dewasa, Pak. Iya. Jadi saya berpikir sampai-sampai saya bercerita sama mama saya, dengan mama saya, kalau dari mama, kita itu harus tetap lanjut karena mengingat dari omongan-omongan orang karena kau ini bisa begini. Jadi itu yang membuat saya motivasi untuk lanjut adalah orang tua saya. Orang tua luar biasa. Intinya saya terharu ini kalau bicara terkait tentang orang tua. Intinya di balik semua ini ternyata orang tua memotivasi, mendorong bahwa kau harus bisa ya. Iya. Kemudian karena itu orang tua saya bisa dibilang lebih mengutamakan pendidikan daripada yang lain, sehingga saya itu membulatkan tekad saya ini harus lanjut, insya Allah bisa, pasti bisa, begitu kan, mengatakan saya bilang pasti bisa, kenapa tidak bisa kan? Jadi saya mencoba-coba mengambil lewat jalur SPAN PTKIN dari sekolah pada saat itu. Lewat SPAN ya? Iya, lewat SPAN PTKIN. Berarti itu testingnya seluruh Indonesia? Iya. Dan pada saat itu kan ada 2 universitas yang saya mau masuki. Yang pertama itu saya pengen sekali masuk di Universitas Hasanuddin, Unhas Makassar ya. Luar biasa motif. Kemudian yang kedua? Itu UIN Dato Karama Palu. UIN saat itu IAIN. Iya, IAIN. Pada saat itu IAIN Palu. Jadi pada saat di SPAN, pengumuman SPAN itu saya lolos di Unhas. Dengan ini jurusan menarik. bahasa Arab. Wih, keren. Lolos di Unhas. Dengan jurusan bahasa Arab. Kenapa tidak ke Unhas? Nah, pada saat itu saya bilang, Mak, saya untuk niatku ini, Mama, pengen sekali ke Unhas. Karena itu menjadi suatu kampus favorit lah. Karena saya pengen menuntut ilmu itu di luar, seperti menilai Kota Palu dari luar, seperti itu. Apa yang saya dapatkan di Kota Palu akan saya perbandingkan dengan ketika saya belajar di luar. Nah, pada saat itu orang tua saya tidak mengizinkan. Ridha Allah ya. Kan, betul dari segi biaya. Dari segi biaya. Tapi yang kedua, saya juga belum mau meninggalkan orang tua saya karena berhubung umur mereka ya sudah semakin menua. Jadi saya bilang di sini aja lah, karena kakak-kakak saya kan sudah menikah semua. Tinggal saya menjaga. Jadi saya memutuskan masuk di IAIN Palu dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah itu fakultas? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ya, Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Baik, Fadil, ini menarik. Pengennya masuk di Unhas, tapi karena latar belakang kemudian orang tua juga belum meridhoi, karena memang kita ini jalan harus diridho orang tua. Insya Allah sukses itu akan mengikuti kalau orang tua sudah ridho. Akhirnya mengambil jalur saya tetap kuliah di IAIN Palu. Waktu ngambil di IAIN Palu tidak ada penyesalan pada saat itu. Kenapa tidak di Unhas harus ada di IAIN Palu? Tidak ada sih, malah saya bangga lebih jadi mahasiswa UIN Dato Karama Palu. Bangga ya? Bangga. Apa yang buat pada saat itu masuk langsung ini adalah kebanggaan bagi saya? Karena bahwa dosen-dosen dan juga dosen beserta mahasiswa itu betul-betul hebat di UIN Dato Karama Palu. Itu yang banyak membuat saya mengambil pelajaran kepada mereka. Baik. Sekarang masuk dalam tahapan universitas. Pasti berbeda dengan SMA Fadil ya. Bagaimana saat Fadil masuk di betul ya, lucu kampus juga dibilang, sedih juga dibilang. Yang sedihnya saya mau dengar. Pada saat itu kan pasti kita persyaratannya harus ke sekolah lagi kan, cuma satu untuk ambil SKHU sebentar lah atau SKL, surat keterangan lulus. Pada saat itu kan yang selalu antar saya ini orang tua saya. Jadi bapak saya ini selalu antar ke sana kemari, dan kebetulan bapak saya ini bekerja sebagai tukang ojek. Tukang ojek, dan pada saat itu kan saya selalu ke sana kemari kan. Jadi saya mengganggu aktivitas daripada orang tua saya. Jadi saya kayak merasa kayak kurang enak, saya tidak mau lanjut lah, sampai saya terbesit. Saya tidak mau lanjut lah karena frustasi seperti itu. Karena saya mendaftar ke sampai universitas itu betul-betul sendiri, tanpa ada teman. Iya, tanpa ada. Jadi urus sendiri, bahkan sampai-sampai saya kan orang tua saya tidak mau mengganggu aktivitas orang tua aku kan. Jadi saya kadang kalau mau ke sekolah itu berjalan dari Jalan Kelor
ke Jalan Jamur untuk mengambil persyaratan yang lain seperti itu. Siapa yang jalan kaki saat Saya itu? pada saat Berarti itu. jalan kaki Iya. pada saat itu ke Karena Man Satu. iya tidak mau untuk merepotkan orang tua Merepotkan orang tua. terus, karena saya merasa saya ini merepotkan orang tua terus. Jadi seperti itu saya frustasi sampai-sampai sudah diterima, saya bilang saya tidak mau kuliah. Terbesit lagi di pikiran saya tidak mau kuliah mama karena saya takut. Seperti itu saya takut. Masih ada ketakutan di Iya, dalam masih hati. banyak ketakutan dalam ini, cuman saya takut mak karena dari segi biaya pertama mama, saya kalau saya lolos sudah lolos ini mama, biaya SPP saya dapat dari mana mak, dan pada saat itu saya orang tua saya lagi krisis ekonomi pada saat itu. Apalagi pandemi. Iya, Atau sudah belum pandemi? Belum pandemi ya. Baru habis gempa ya. Iya. Belum juga kak. Oh, belum gempa. Belum gempa pada saat itu karena saya Berarti gempa, masuk sebelum gempa. Iya sebelum gempa. Iya. Jadi dibilang mama saya tetap lanjut insya Allah. Yang penting yang saya dengar dari mama saya itu, di mana ada kemauan nak di situ pasti ada jalan. Pesan orang tua. Itu pesan orang tua, di mana ada kemauan. Jadi bukan berarti dari segi biaya ini keterbatasan pendidikan kita cuma dari segi biaya, tidak. Yang penting niat kita ini sungguh-sungguh. Kalau kamu yang sungguh-sungguh mama bantu. Luar biasa. Orang tua yang luar Iya, biasa orang tua menurut saya saya ya. Mendorong anak-anaknya untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikan ya. Iya. Mendorong bahwa biaya itu bukan hal yang utama Iya. bagi kita untuk meneruskan jenjang pendidikan. Iya. Menarik, Fadil. Lanjut, Fadil. Ya, dan pada saat itu saya sudah singkat cerita untuk store kembali formulir. Pada Iya, saat iya. itu store kembali, dan pada saat itu saya tidak pakai sepatu. Masuk di Masuk di universitas karena sepatu saya pada saat itu cuma satu, kotor. Pada saat itu kotor, PC sekali. Jadi saya itu yang membuat saya pakai sendal. Masuklah sama teman saya, masuk sendal sampai-sampai diusir satpam. Satpam lagi. Lagi-lagi satpam Lagi-lagi Satpam ini menjadi ikon utama ya di Dan Padang. dia mau bapak deh, mau mendaftar. Hah, tidak salah kok ini. Dia bilang begitu. Tidak salah kok ini, insya Allah tidak pak. Kau berpenampilan mau masuk tapi kau pakai sendal. Nah pada saat itu saya disuruh pulang lah untuk ambil sepatu, dan saya diantar teman saya ambil ulang, masuk ulang. Kan itu ngantri untuk store formulir, ngantri di gedung auditorium kalau tidak salah pada saat itu. Jadi saya ngantri, saya paling belakang. Iya. Kebetulan saya lambat, saya paling belakang. Dan pada saat itu ada salah satu pegawai kalau tidak salah di situ dibilang, "Dek, mau apa dek?" Anaknya dosen. Katanya, "Ya anaknya siapa ini?" Begitu. Begitu pegawai bilang. Iya, pegawai bilang, "Ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa?" Saya cuma karena tersenyum. Nanti saya diberikan sulang, "Pak, saya mau mendaftar." Hah? Tidak salah. Pokoknya banyak ini mereka bilang sampai-sampai saya membuat saya, Allah, baru pertama saya masuk ini sudah diberikan cobaan yang seperti dibully ini. yang begini ya. Iya, Allah. membuat saya kayak tidak yakin, tapi saya bagaimana caranya saya bisa meyakinkan diriku bahwa saya ini akan masuk. Jadi saya tunjukkan KTP saya. Ini Pak, tapi pas saya mau masuk, mau masuk keliran 99 luar biasa, langsung dari paling belakang disuruh paling depan. Paling depan, luar biasa ya. Ya pada saat itu kan jadi paling depan, orang heran semua kan, apa ini aneh ini disuruh paling depan, sedangkan kita antrian lebih dulu. Nah pada saat itu udah ada dosen lah yang membawa sampai ke panitia pengiriman mahasiswa baru pada saat itu. Oke, baik, luar biasa. Sahabat Jati, ini perjalanan Dinda Fadil dari SD masuk ke SMP, masuk ke SMA, lagi-lagi Satpam yang menjadi ikon utama yang menyatakan bahwa ini bukan tempatnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan Fadil ya, tapi dengan semangat yang kuat, dorongan motivasi dari ibu orang tua, pada akhirnya memang Fadil punya tekad baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Perjalanan saat perkuliahan bagaimana ya dirasakan? Kan pada saat itu 2018 kan, bulan 9 pada saat itu saya hari pertama tanggal 1 September masuk kuliah, dan selang beberapa hari itu saya masuk di kuliah universitas, masih menyesuaikan lah seperti itu, dari lingkungan, dari dosen segala macam. Terus baru 5 hari kayaknya kuliah pada saat itu sudah diguncang oleh gempa pada saat itu. Tanggal 28 September, dan pada saat itu singkat cerita saya masuk UKM apa? Manpa pada saat Kenapa itu tidak mahasiswa masuk anti Trisda? narkoba. Nah, Karena seni. Kenapa tidak masuk di situ Trisda? saya alasan saya kayak saya ini ragu untuk masuk ke sana lagi, dan saya kayak pengen mencoba hal yang baru lagi seperti itu. Baik. Sempat masuk Manpa? Sempat pada saat itu saya masuk Manpa.
karena pada saat itu pengkaderan tanggal 28 September, pada saat itu. Betul. Jadi singkat cerita di kampus menunggu bus untuk pergi ke Silay Beach. Setelah itu ya sudah diguncang gempa. Rumah di Gawalisa tidak apa-apa waktu Saya gempa? sebelumnya Kak tinggal di Jalan Kelor, Balaroa. Oh, berarti rumah kena gempa? Jadi rumah itu hancur. Hancur? Karena di Balaroa kan. Itu rumah sendiri? Rumah keluarga dikasih kepada kami untuk tinggal di sini. Jadi pada saat gempa hancur. Tapi alhamdulillah keluarga selamat. Alhamdulillah selamat semua itu. Iya. Bagaimana perasaan Fadil saat rumah itu hancur? Saya ini masih kuliah dalam keadaan. Pada saat itu kan saya di kampus kan. Pada saat itu yang hampir sebenarnya saya sudah menyerah. Saya ini orangnya sebenarnya kayak gampang menyerah sebenarnya. Seperti itu. Saya pada saat itu kan sudah diguncang-guncang kesana kemari. Saya sudah, ya Allah, sudah saya ikhlas ya Allah. Kalau memang kamu ambil saya, jangan jauhkan mayat saya dari keluarga aku ya Allah, supaya saya mudah didapat. Dan setelah itu teman saya datang gendong saya seperti ini. Dan dia bawa lari saya sebelum air naik itu. Kan paling belakang itu sudah dekat jalan cumi-cumi. Dibawalah pakai seperti gendongan tas, dibawa lari. Karena pada saat itu saya sudah tidak berdaya karena begitu diguncang kesana kemari, begitu hebat, masya Allah. Tapi dan alhamdulillah atas pertolongan Allah melalui teman saya, alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah ya, selamat. Dan pas gempa itu kan saya naik ke sini ke masjid Habib Rotan. Habib Rotan. Iya. Lihat rumah dalam keadaan hancur, bagaimana perasaan Fadil saat itu? Itu pada saat itu kan saya di masjid Habib Rotan, lihat di Kelor, astagfirullah terbakar. Ya Allah. Kayaknya ini rumah saya terbakar. Itu pikiran pertama? Iya. Pikiran ke ibu bapak gimana? Pada saat itu saya pas muncul ke jalan Kelor itu melihat rumah saya, ya Allah, sudah tidak dapat orang tua dan keluarga yang lain. Seperti itu saya seperti nangis betul, wah ini rumah saya. Seperti itu. Begitu banyak rumah-rumah yang dari atas tertumpuk ke rumah saya. Sehingga saya mencari mama saya di dalam, siapa tahu ada yang barangkali tertindih kan. Ternyata tidak ada. Saya tanya tetangga saya, dibilang keluargamu selamat. Dan alhamdulillah situ kesyukuran buat saya bahwa keluarga saya itu alhamdulillah selamat semua. Baik Fadil, meninggalkan masa lalu terkait tentang gempa. Fadil merasa trauma, kita juga yang mengalami juga mengalami trauma. Pasca gempa Fadil. Iya. Pasca gempa, pasti kita akan bicara pada proses perkuliahan lagi. Iya, betul. Rumah sudah tidak ada. Iya. Ya. Kemudian selalu memiliki perasaan saya ini bisa tidak melanjutkan. Pasca gempa bagaimana peristiwa itu, mau melanjutkan lagi pada proses perkuliahan? Pada saat gempa itu kan Kak muncul lagi, ya Allah, saya ini mau lanjut tidak ini? Karena proses gempa ini membuat kita sebagai kayak putus asa seperti itu. Jadi sehingga dibilang mama saya tetap lanjut, tidak apa-apa. Insya Allah bisa itu dengan keterbatasan fasilitas yang ada di kampus. Jadi saya tetap lanjut. Tapi keinginan saya untuk cuti pada saat itu. Oh, cuti? Tapi kenapa cuti? Karena trauma saya di kampus itu kan. Oh, trauma di kampus. Trauma karena dekat dengan air laut, takut ada gelombang atau apa. Jadi saya membuat bilang mama saya jangan cuti, rugi. Ya mama saya mendorong saya untuk tetap lanjut. Pada saat itulah saya lanjut. Di bulan berapa itu masuk kuliah dengan peralatan yang ada seperti tenda lah apa segala macam itu, kuliah di Jadi itu yang membuat saya itu lagi-lagi orang tua yang mendorong saya. Orang tua luar biasa. Orang tuanya Fadil ini pemirsa Sahabat Jati sangat luar biasa. Mendorong anaknya bagaimanapun susah, didorong untuk terus kau harus bisa. Oke, baik Fadil, perjalanan singkat waktu. Dalam proses perkuliahan, mengalami pasti banyak makalah, banyak apa yang di dalam kelas utamanya. Bagaimana respon teman-teman dengan Fadil, menurut Fadil pada saat perkuliahan perjalanan? Pada saat itu respon teman-teman alhamdulillah baik semua, bukan seperti zaman SD, SMP dan SMA. Dan itu Fadil merasa nyaman di kampus. Saya merasa nyaman karena saya diperlakukan yang spesial seperti itu. Wih, keren. Sama teman-teman. Iya, teman-teman mereka menghargai saya, tidak menjudge saya seperti inilah atau seperti itulah, membuat mereka luar biasa kok ini ya. Fadil, ada satu hal yang menarik Fadil. Saya baca di CV-nya Fadil. Fadil ini di tahun 2020, di tahun 2021 itu masuk dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ini luar biasa.
berorganisasi di dalam kampus. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 itu menjadi masuk dalam pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Wih, keren. Coba diceritakan, Fadil. Ya, dan pada saat itu kan pas gempa saya itu minat saya untuk berorganisasi itu minim. Iya. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan ini masa belum terlalu dari bangku perkuliahan. Baik. Makalah saya cari di sebuah organisasi. Jadi saya masuk di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik. Dan pada saat itu saya ketua Departemen Agama pada saat itu. Dipercayakan jadi ketua Departemen Agama. Iya, ketua agama. Ketua bidang berarti. Iya, ketua bidang agama. Kenapa bukan yang lain? Hanya Fadil yang dipilih? Ya, itu pilihan dari ketua bahwa Fadil saya percayakan bahwa kau ini bisa di masalah di bidang agama. Di bidang agama. Itu. Apa yang Fadil lakukan waktu jadi ketua Departemen Agama saat itu? Melaksanakan ya diskusi tentang sharing session tentang masalah agama-agama begitu. Masalah agama ya, luar biasa. Dan itu aktif ya, Fadil lakukan di kampus. Dan itu adalah nilai plus bagi Fadil untuk memotivasi teman-teman. Kemudian kalau di Dewan Eksekutif, di Dema Fakultas. Dema Fakultas pada saat itu saya masuk tahun 2021 kalau tidak salah itu saya masuk di bidang PSDM. Apa PSDM? Pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Oh iya. Seperti itu PSDM. Jadi saya menjadi anggota daripada PSDM pada saat itu. Luar di Dewan biasa. Eksekutif. Dan itu mohon maaf Fadil ya, tidak menjadi tidak menjadi hal yang bagi Fadil ini bukan hal yang bagi saya tidak percaya diri terkait tentang itu, tapi menjadi motivasi bagi Fadil. Motivasi itu karena saya pengen apa yang belum saya lakukan saya akan lakukan. Siapa tokoh yang Fadil kagumi pada saat perkuliahan pada saat perkuliahan itu saya sering baca narasi-narasi Mbak Najwa Shihab pada Mbak saat Najwa itu. Shihab ya. Ya, berarti memang terinspirasi dari dia. Terinspirasi dari beliau itu karena kita kan kalau dalam diri pasti ingin menyerah, pasti dengar video-video yang memang membuat bangkit semangat. Oke, terakhir Fadil bisa di-sharingkan ke sahabat Jati dan seluruh mahasiswa kampus, khususnya mahasiswa kampus UIN Dato Karama Palu. Fadil di akhir perkuliahan kan sudah selesai kan, sudah yudisium kemarin, tinggal tunggu wisuda. Bagaimana prosesnya waktu skripsi, pembimbingan dan semuanya? Apa kesan yang menurut Fadil ini baik itu buat motivasi Fadil atau buat Fadil itu down terkait tentang itu? Ya, pas saya masuk di semester akhir ini saya rasa itu cobaan yang paling berat saya rasa karena kenapa? Begitu banyak rintangan yang saya hadapi di mahasiswa semester akhir ini. Pertama dari pengajuan judul segala macam. Pengajuan judul kenapa? Selalu ditolak. Selalu ditolak. Kenapa ditolak? Dengan dosen penasihat akademik. Iya. Sampai 10 judul saya ajukan ditolak semua pada saat itu. Iya. Dan alhamdulillah di ACC judul saya itu terkait tentang apa? Terkait tentang masalah perilaku pengusaha depot air minum isi ulang terhadap uji kualitas air di Kelurahan Balaroa, Kota Palu dalam perspektif hukum Islam. Jadi tentang masalah air minum isi ulang. Air minum isi ulang. Dalam menjaga kualitas air mereka. Waktu pergi meneliti apa yang dikatakan yang punya galon pada saat mereka itu tidak menerima kayak seperti apa juga ini anak ini mau meneliti tentang apa, masih karena dibilang masih kecil apa segala macam kan, sampai mereka itu setiap saya datang tolak sampai dibully. Saya tidak terima, jangan kemana pergi terus meneliti diusir Kak. Bisa dibilang kata kasarnya usir karena mereka menerima saya kayak kurang bagus seperti itu. Apa yang ada di benak Fadil pada saat itu? Masa cuman gara-gara begitu saya tidak mau meneliti, kira-kira kapan saya bisa selesai. Jadi saya datang lagi sampai mereka bosan. Saya datang tetap ditolak, jadi saya pindah ke tempat depot air minum yang lain seperti itu. Pada saat itu ya alhamdulillah pada saat itu saya diterima dengan baik karena sebelumnya itu saya diusir lah, bilang kau ini masih kecil sudah kuliah, seperti itu kata-katanya. Ya. Waktu disampaikan seperti itu, apa yang Fadil sampaikan kepada mereka? Saya hanya saya bilang Pak, saya menjelaskan saya mahasiswa Pak UIN Dato Karama Palu Fakultas Syariah ingin mengadakan penelitian Pak. Mohon saya diterima Pak, karena ini surat saya seperti dibilang. Saya tidak mau, saya tidak tahu apa mau saya bilang, tahu saya kemar-kemar begitu. Baik. Tapi ini menarik Fadil. Dengan perjalanan Fadil ditolak dalam penelitian, tidak diterima,
judul ditolak sampai berapa kali, tapi di sini saya melihat Fadil semester 7 Fadil punya IPK IP 4,00 dan ini luar biasa Fadil. Semester 1 3,85, semester 2 3,73, semester 3 3,88 dan meningkat terus. Iya, meningkat. 3,88. Apakah Fadil dapat beasiswa? Iya, alhamdulillah saya dapat bidik misi. Alhamdulillah dapat bidik misi ya, dan itu memotivasi lagi Fadil saya untuk tetap lanjut. Dan di semester 7 Fadil memperoleh IP 4,00. Luar biasa. Berarti kemarin cum laude. Iya, cum laude, alhamdulillah. Cum laude karena nilai IPK saya pada saat itu 3,89. Dengan predikat pujian atau luar biasa. Sahabat Jati ini sangat luar biasa, perjalanan hidup dari sahabat Fadil dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, mempersembahkan apa yang disampaikan orang tua waktu Fadil mendapat nilai IP yang 4,00. Selesai di 3 bulan 3 tahun 10 bulan. Apa yang disampaikan orang tua saat itu? Pada saat itu kan saya sudah mau menghadapi ujian skripsi. Iya, skripsi. Jadi saya minta doa restu, Pak, tolong doakan saya. Masya Allah. Karena insya Allah jauh-jauh hari saya sudah bilang 3 hari ke depan saya akan ujian skripsi. Jadi saya minta doa restu dari mama dan papa karena saya bilang saya tidak bisa apa-apa kalau tanpa bapak dan mama, seperti itu. Luar biasa. Jadi saya minta doa restu segala macam, mohon maaf ketika ada salah kan. Seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat ujian saya itu alhamdulillah semuanya lancar. Semua dijawab pertanyaan dosen. Alhamdulillah semua saya jawab. Ada kayaknya satu pertanyaan yang kurang saya jawab karena betul-betul kurang paham masalah itu ya. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar dengan nilai kemarin 3, nilai skripsi itu 3,87. 3,87 dan itu tinggi sekali ya. 3, saya saja tidak sampai di situ ya. Iya. Luar biasa, sahabat Jati Center. Ini sahabat Jati luar biasa Fadil, perjalanannya perkuliahan dari sekolah hingga perkuliahan memberikan inspirasi bagi kita, memberikan motivasi bagi kita bahwa dengan keterbatasan janganlah kita menyerah. Sedikit closing statement dari Fadil, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, seluruh sahabat-sahabat kampus dan seluruh dimanapun masyarakat itu berada. Kita mau mendengar apa motivasi dan pesan-pesan buat Fadil agar supaya yang merasa juga seperti Fadil itu merasa minder, merasa termotivasi dengan apa yang dirasakan oleh Fadil. Silahkan Fadil. Satu kata kalau menurut saya itu bahwa jangan kita ini menganggap dirinya kita ini pintar atau hebat, karena keberhasilan kita, kesuksesan kita itu tidak lepas daripada doa kedua orang tua, seperti itu. Wih, luar biasa. Dan yang kedua untuk teman-teman saya yang belum selesai di Winda Tokarama Palu, ada kalimat yang buat saya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa skripsi ini bukanlah siapa yang paling cepat atau siapa yang paling pintar. Di skripsi ini adalah siapa yang paling berusaha, yang tekun dan ulet sehingga bisa menyelesaikan studinya. Karena sama dengan pejuang akad. Pejuang akad, karena bukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap, seperti itu. Mantap sahabat Jati, luar biasa. Pesan yang disampaikan kepada pemirsa itu kena dengan saya. Saya sampai saat ini belum selesai menyelesaikan studi di Strata 2. Fadil, luar biasa. Siapa yang paling tekun, siapa yang paling ulet, maka dia akan berhasil mencapai sebuah puncak kesuksesan. Insya Allah Fadil, saya berharap, saya berdoa dan saya yakin Fadil akan jadi orang yang sukses. Fadil akan jadi orang yang membanggakan kedua orang tuanya. Karena menurut informasi juga saya dapatkan seperti Fadil sampaikan tadi, Fadil dilatar belakangi oleh bapak tukang ojek, kemudian ibu itu cuman URT saja. Ibu rumah tangga, tapi selalu memberikan motivasi kepada anak, selalu memberikan inspirasi kepada anak bahwa kekurangan bukanlah sebuah keterbatasan, tapi jadikan kekurangan itu adalah sebuah motivasi, karena pendidikan itu bukan adalah sebuah kekurangan, tetapi apa tadi Fadil? Pendidikan
pendidikan itu adalah yang merubah masa depan. Baik, tapi pendidikan itu adalah segala sesuatu yang merubah masa depan. Saya yakin sahabat Jati, Fadil ini akan menjadi orang yang sukses. Belajar dari Fadil di tengah-tengah keterbatasannya beliau, tapi dia di tengah-tengah keterbatasan beliau tetap masih terus semangat. Walaupun ada di hati saya tidak bisa, tetapi hati itu dia perasaan itu, prasangka itu dihilangkan bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa berbuat dan saya akan tunjukkan kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekeliling saya, inilah saya Fadil, yang bisa untuk berbuat dan bisa membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Fadil sudah datang di podcast Jati. Jangan bosan-bosan kalau kita undang, pasti ada hal menarik lagi yang belum tersampaikan. Apalagi di saat wisuda, kita menunggu momen wisuda itu memberikan inspirasi kepada orang-orang. Terima kasih Fadil atas kehadirannya. Mohon maaf Fadil kalau seandainya penyampaian undangannya tidak secara resmi, hanya melalui WhatsApp, tapi kehadirannya Fadil di sini sudah menginspirasi kita semua masyarakat Kota Palu. Terima kasih Fadil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.